Ibu Eda masuk L. Iya Kak, V. Udah masuk semua. Halo Bu. Oh, oke, ya. Eh, ini langsung dimulai aja ya Bu. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum Mbak. Halo. Waalaikumsalam. Suaraku kedengaran, kedengaran. Oke, aku ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rafsanjani dari finalis Duta Genre juara influencer dan dari Mbak Elia alias Iya. selaku juara 2 dari Duta Genre Kota Magelang. Lalu ada Kak Karel selaku finalis Duta Genre Kota Magelang tahun 2021 dan tidak lupa juga oleh Ibu Alia. Alia ya Ibu atas namanya. Iya. Oh Alifah, mohon maaf sekali lagi Ibu. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini kami selaku dari Duta Genre Kota Magelang akan membahas mengenai stunting yang dimana peran pemuda Indonesia dalam menurunkan angka stunting. Nah, lalu sebenarnya apa sih stunting itu? Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu nih stunting itu seperti apa, lalu konotasi kok ada peran pemuda itu apa sih sebenarnya? Jadi stunting itu teman-teman, stunting itu merupakan sebuah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diterima oleh anak, baik itu setelah anak lahir dan pasca pada saat ibu mengandung kayak gitu. Jadi stunting itu diakibatkan oleh diakibatkan kurangnya asupan gizi yang diterima oleh anak dan juga bagaimana cara orang ibu memberikan asupan-asupan protein, asupan yang lain pada saat mengandung si jabang bayi kayak gitu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai stunting yang dimana uh, dalam Indonesia pada tahun 2018 itu angka stunting cukup tinggi yang dimana mencapai 30,8%. Lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar menjadi 27,7%. Nah, tetapi pada tahun 2021 ini terjadi penurunan yang cukup drastis dari 30,8% menjadi 24,4%, yang dimana kita selaku pemuda, kita selalu penyintas, kita selaku orang-orang yang berkompeten pada bidangnya telah menerapkan, telah mengkampanyekan untuk mencegah adanya stunting di Indonesia yang dimana itu cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya dan disemogakan lagi pada tahun berikutnya angka stunting dapat ditekan terus hingga menjadi lebih kecil dibanding tahun 2021. Jadi semoga bisa mencapai 2% ya gitu, turun menjadi 4%. Nah, lalu apa aja sih kayak penyebab-penyebab dari stunting itu yang dimana seperti yang aku bilang tadi adanya kurang gizi, lalu
Jadi kurang gizi itu disebabkan karena asupan yang diterima oleh anak itu kurang memadai, dan untuk akan terjadi stunting itu bukan waktu yang singkat. Jadi apabila anak itu penyerapan gizi ataupun proteinnya itu tidak diterima secara penuh dalam waktu yang cukup lama, maka terjadi stunting itu akan lebih besar untuk peluangnya. Lalu ada retardasi atau pertumbuhan intrauterin. Yang ketiga, tidak cukup protein dalam asupan proporsi total asupan dari kalori yang diterima oleh anak. Nah, jadi kan ketika sang ibu ataupun sang orang tua tidak memberikan sang anak itu yang seharusnya anak diterima, maka anak akan kasihan kayak gitu. Lalu ada perubahan hormon yang dipicu oleh stres. Nah, jadi stres juga itu bisa menyebabkan stunting. Yang kelima ada infeksi, sering menderita infeksi di awal kehidupan sang anak. Jadi untuk orang tua yang ingin menikah ataupun ingin melahirkan atau ingin berkeinginan untuk mempunyai seorang anak, jadi saya harap untuk orang tua ataupun untuk pemuda-pemuda yang ingin menikah, ketika mereka ingin berencana menikah, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan apa aja sih yang akan terjadi di pernikahan dan mengedukasi diri agar bisa mempersiapkan dunia pernikahan kayak gitu. Itu penyebab stunting. Lalu gejala-gejala stunting itu apa aja? Jadi gejala stunting itu pertumbuhan tumbuh kembang anak itu lebih kecil dibandingkan anak seusianya. Jadi untuk badannya itu lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Lalu juga dari bentuk muka, dalam artian bentuk wajah, itu akan lebih awet muda kayak gitu. Lalu berat badan yang rendah dibandingkan anak seusianya dan pertumbuhan tulang yang tertunda. Jadi dari tadi kan udah dijelaskan penyebab stunting, lalu ada gejalanya. Gejala itu saling berkaitan satu sama lain, baik itu dari segi fisiknya ataupun segi dari mukanya kayak gitu. Lalu mencegah stunting. Nah, inilah peran pemuda sebagai katalisator, sebagai individu yang bisa atau turut mengkampanyekan bahaya stunting dan bagaimana sih peran-peran pemuda untuk mencegah stunting. Nah, ini dari Mbak Elia, dari Mas Karel selaku pemuda nanti akan bisa menyampaikan peran-peran pemuda kayak gitu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Alia mengenai stunting dan bagaimana sih stunting itu bisa terjadi pada seorang anak kayak gitu. Mungkin dari aku untuk pembukanya cukup. Silakan untuk Bu Alia untuk menyampaikan materi-materinya. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kenalan dulu nggak nih? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Iya dong Bu, biar lebih akrab Bu. Iya. Kemarin CV-nya itu udah ada loh sebenarnya. Jadi nama aslinya itu Alfia. Biasanya kita Oke, maaf Bu. Iya, Alfia. Anak 3. Yang pertama kebetulan juga sudah masuk generasi muda ya, 19 tahun. Yang kedua 13 tahun, yang terakhir 6 tahun. Sehari-hari kebetulan saya bekerja di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di Kota Magelang. Selain itu, kesibukannya biasa ya, emak-emak 3 anak, terus ada beberapa juga komunitas emak-emak ya pastinya yang saya ikuti. Jadi sedikit banyak itu memang permasalahan peremaan itu ya klasik seperti itu. Stunting juga ada, lain-lain juga ada gitu ya. Kalau untuk komunitas muda ya ini alhamdulillah ya, insya Allah senang sekali ada komunitas generasi berencana ya, genre Kota Magelang. Oke, salam kenal ya, salam kenal. Terus semangat untuk memberi edukasi ke teman-temannya. Ya semangatlah intinya, senang sekali ada apresiasi yang bagus ya.
Perkenalannya cukup ya itu dulu ya. Kemudian Iya, untuk hari ini mau ngobrol sharing-sharing santai aja ya. Saya kalau ngomongin yang share. serius itu capek. Setiap hari ngobrolnya serius terus ya, sama pasien sama lain-lain ya. Lagi pula kalau anak muda itu entah lama kalau ngomong serius-serius ya. Oke, tadi kan kita ngambil temanya peran generasi muda untuk turut menurunkan stunting ya. Oke, temanya bagus dan sangat menarik. Tadi juga sudah diterangkan ya panjang lebar sama Mas Rafya. Panggilannya Mas siapa sih? Mas Rafya ya? Tentang Rafsan, stunting. Bu. Rafsan Jani. Oh iya. Mas Rafsan Jani ya. Tadi sudah cerita panjang lebar, apalagi kalau zaman sekarang itu kan mencari informasi tentang apa itu stunting, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Untuk kesempatan ini saya nggak mengulas lagi ya, nanti kelamaan waktunya. Saya fokus ke peran generasi mudanya ya. Peran generasi muda itu nanti kebetulan kan saat ini ada Mbak Elia, panggilannya Mbak Elia ya. Mbak Elia. Iya betul Bu. Oh ya, ini kan duta-duta genre ya, keren wes pokoknya. Ya, nanti sebelum saya panjang lebar itu sebenarnya saya pengen tahu dulu kalau generasi muda sekarang itu kira-kira sudah paham atau sudah tahu nanti saya itu punya peran apa untuk ikut memecahkan sih ya, nggak semuanya sih ya, kita kan namanya stunting itu kan PR bersama, masalah negara yang bahkan sampai di ini ya tahun-tahun ini kebetulan kemarin dari birokrasi ya, kita dari kebetulan karena di Puskesmas itu kan ada beberapa pelatihan dari BKKBN juga sudah ada pelatihannya yang berkaitan dengan stunting, jadi memang sangat ya untuk yang menurunkan stunting ini. Untuk yang hari ini kan kita fokus ke generasi muda ini. Itu banyak sekali sebenarnya kalau kita mau kupas. Nanti saya sering beberapa ide atau hal-hal yang mungkin belum terpikirkan oleh para generasi muda. Cuma sebelumnya ini kan sebelum saya dengar, saya boleh minta Mbak Eli sama Mas Karel dulu untuk apa? Sudah sampai sejauh mana? punya ide atau gambaran seperti apa gitu dulu boleh nggak? Nanti saya terakhir aja. Bagaimana Bu? Mohon maaf tadi putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Jelas nggak Mbak? Iya Bu. Mbak Elia bisa dengar? Mas Karel bisa? Sama Bu, putus-putus untuk suaranya. Putus. Nggak jelas ya? Sekarang nih. Gimana Ibu? Belum jelas suara saya. Sudah dengar. Kurang jelas saja. Ya, fokus di generasi mudanya, itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Sebelum saya panjang lebar, saya ingin mendengar dulu dari Mbak Eli sama Mas. Saya live IG. Mungkin dari saya dulu Bu. Oke. Kalau untuk generasi muda, apalagi sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Elia Devi Leoni Putri Santoro, biasa dipanggil Elia, kalau enggak dipanggil Devi. Saya siswa kelas 12 dari SMA Negeri 3 Kota Magelang. Mungkin itu aja, apa ada yang mau ditanyakan lagi buat perkenalan? Ya, cukup. Tadi kan lagi ngomongin stunting dan peran generasi muda. Nah, mungkin untuk kalangan seperti kami, mulai masih pelajar gitu ya hitungannya, kita dimulai dari mencoba melakukan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Nah, misalnya dengan menggunakan air bersih dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga seperti yang sudah teredukasi, mungkin akan memberikan ilmu lebih kepada teman-temannya.
Mungkin itu dulu Bu, bisa dilanjutkan atau ditambahkan dengan Karel. Oke, Mas Karel gimana? Halo, bisa dengar suara Gimana, saya? Bu? Kalau dari Mas, Bisa. halo, jelas suara saya? Ya, Masih butuh dulu. Mungkin sinyal saya yang coba. bisa mendengar nggak? Udah, Bu, jelas sudah. Gimana Ibu pertanyaannya? Kalau dari Mas Karel sebagai wakil generasi muda nih, kira-kira yang sudah terpikirkan nanti peran generasi muda itu apa dari kacamatanya Mas Karel? Oh iya Bu. Kalau dari kacamata saya mungkin sekarang itu banyak ya Bu ya, kayak zaman sekarang tuh misalkan untuk anak muda sendiri kayak masih meremehkan yang namanya itu kayak pernikahan gitu Bu. Apalagi tuh misalkan contoh anak muda gitu kan. Misalkan contoh anak muda gitu banyak yang nikah muda tapi mereka nggak bisa melihat resiko ke depannya gitu Bu. Misalkan contoh mereka nikah hanya misalkan mungkin pas saat istri udah hamil berapa bulan mereka kayak ada pertengkaran atau pisah kayak gitu mudah nggak sih Bu? Jadi kayak banyak sekali kayak yang ibu-ibu muda kayak gitu loh Bu. Jadi kayak mereka tuh masih belum mempunyai apa ya cara bahasanya tuh mental kayak gitu Bu untuk berumah tangga kayak gitu sih Bu kalau menurut saya. Ada lagi yang lain? Apa ya? Mungkin cukup itu sih Bu kalau dari saya sendiri. Oke, terima kasih. Iya, bagus ya. Ada perwakilan, jadi dari generasi muda, generasi yang semangat, ini kita sharing-sharing aja ya, bukan berarti apa Bu, namanya sebentar lebih saya izin dulu sebentar. apa ya, menang umur itu sebenarnya mungkin ya sudah sering melihat banyak kasus, ada masalah-masalah apa, itu memang sangat kompleks sekali ya. Oke, mungkin sekilas ya kita coba kalau versi kacamata saya dari beberapa komunitas yang saya perhatikan, kemudian kasus-kasus yang pernah saya jumpai itu hampir ya sebagian besar permasalahannya ya seputar kesehatan ibu anak itu wanita ya. Wanita itu kan dia siklus kehidupannya itu muter terus ya. Dari hamil, kemudian nanti melahirkan, punya anak, apalagi kalau anaknya perempuan, dari balita, usia sekolah, usia remaja. Nah, remajanya itu nanti juga jadi calon ibu, kemudian nanti calon ibu jadi ibu, balik muter gitu terus ya, muter gitu. Oke, sekarang kita fokus ke ini, peran generasi mudanya ya. Sebenarnya generasi muda itu kan dia berawal dari ini manusia dewasa yang sudah balik ya. Manusia dewasa yang balik itu kan pasti punya pemikiran dan diamanai tanggung jawab. Nah, jadi sebelum mulai untuk berperan, sepertinya kita memang harus mengingatkan kembali secara pribadi itu setiap pemuda mungkin harus sadar dulu ya. Saya itu benar-benar memang sudah balik, sudah dewasa, dan saya itu punya peran, punya tanggung jawab minimal ke diri sendiri. Betul ya, seperti yang tadi Mbak Eli bilang, ada peran-peran kecil tapi sudah cukup itu untuk generasi muda, apalagi mungkin masih sekelas ini SMA ya berarti ya. SMA, benar SMA. SMA itu yang paling gampang ya itu tadi sudah dapat pelajaran kesehatan reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi untuk wanita, untuk laki-laki. Wanita itu kalau sudah haid berarti ya kebersihan dirinya itu harus benar-benar dijaga. Kemudian cara cebok yang benar, pakai air bersih gitu ya. Boleh itu dilanjut terus sudah bagus ya. Itu kemudian kalau laki-laki kebetulan karena saya muslim ya, jadi ada panduan
untuk baca medisnya itu sirkumsisi, disunat ya. Nah itu kan juga salah satu ikhtiar cara untuk ini menjaga kebersihan diri ya, berlanjut terus nanti ketika sudah berumah tangga itu. Kebersihan diri itu kan hal yang paling simpel, mudah, tapi benar-benar harus diperhatikan dulu. Itu masalah. Jadi ilmu kan jelas anak-anak usia muda kan usia yang sedang menuntut ilmu. Ilmunya tuh benar-benar dipahami dulu dan dipraktekkan. Setelah menjaga kebersihan diri dengan ilmu-ilmu kesehatan, kemudian nanti bisa juga ditambahi mungkin kayak kesehatan secara umum. Secara umum itu sama yang tadi disampaikan PHBS ya. Kalau di Jawa Tengah itu kan kebetulan ada indikatornya 16. 16 itu banyak ya, yang poin 1 sampai ke 5 ya, itu poin KIAKB. Yang pertama itu persalinan dengan tenaga kesehatan. Nah, ini nyambung dengan yang tadi Mas Karel sampaikan ya. Berarti kan kalau persalinan itu memang diawali dengan kehamilan. Nah, kehamilan yang sehat itu seperti apa? Itu kan butuh ilmu, butuh proses, butuh perawatan ya. Kembali lagi ya, yang PHBS yang poin 1 persalinan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua itu berperawatan hamil ANC ya, minimal mesti 4 kali waktu itu. Nah, sekarang sudah minimal 6 kali. Kemudian yang ketiga ada ASI eksklusif selama 6 bulan, nanti dilanjut sampai pemberian ASI 2 tahun ya, didampingi MPASI 6 bulan ke atas ya. Kemudian nanti yang ketiga dan yang keempat kemudian ada menimbang berat badan bayi minimal 8 kali selama setahun. Itu biasanya di posyandu setiap RW di Kota Magelang. Alhamdulillah ya sudah ada posyandunya. Monggo kalau generasi muda ini ada waktu boleh ikut ya, lihat, kemudian nanti menawarkan mungkin bantuan ke ibu-ibu kader ya, luar biasa sebenarnya di Kota Magelang untuk posyandu itu sudah mandiri. Nah mungkin nanti untuk regenerasi generasi muda itu kita harapkan bisa ikut terpanggil karena itu kegiatan sosial betul ya, jadi butuh keikhlasan, ada niat baik untuk menjaga generasi penerus bangsa ya. Kemudian lanjut yang kelima, gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini kan ilmunya banyak sekali. Gizi untuk bayi, gizi untuk balita, gizi untuk anak sekolah, gizi untuk remaja. Hati-hati ya, remaja putri itu menurut penelitian itu banyak yang anemia. Nah, anemia itu sebabnya apa? Itu kalau zaman sekarang nyari info itu mudah sekali ya, tapi tentunya langsung dari sumber yang terpercaya ya. Itulah kenapa juga ada program yang memberikan ini suplemen zat besi gratis ya ke remaja putri di sekolah-sekolah. Nah itu juga salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting. Jadi gandengannya, rentetannya sangat banyak sekali. Itu tadi yang poin kelima, gizi seimbang. Kemudian PHBS yang poin ke-6 itu ada ini, poin 6, 7, 8, 9 itu tentang kesehatan lingkungan ya. Air bersih, jamban sehat, kemudian lantai yang kedap air ya, terus apalagi jamban sehat itu ya. Kemudian yang poin ke-10, 11, 12, 13, 14 itu tentang gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini yang untuk generasi muda perlu dipahami dan dilakukan. Karena kalau info itu di mana-mana itu hampir selalu ada ya, ke semua pihak itu nggak bosan-bosan memberi informasi, edukasi. Cuma masalahnya informasi dan edukasi itu dilaksanakan atau mau dibagaimanakan. Nah itu ya, seperti kalau anak muda itu kan biasanya kalau yang cowok nih ya, cowok itu kan sukanya apa? Merokok ya. Kira-kira gimana tentang merokok, kemudian apalagi nafsa, narkotika itu ya. Kemudian apalagi salah satu gaya hidup bersih sehat, cuci tangan paling gampang ya. Apalagi sekarang kan masih pandemi, cuci tangan pakai sabun itu masih digalakkan. Sebelum pandemi juga sebenarnya sudah ada itu, cuma karena pandemi ya harus lebih digiatkan lagi ya. Kemudian yang poin yang ke berapa, 15, 16 dari PHBS-nya standarnya Jateng itu tentang upaya kesehatan masyarakat terkait ini jaminan kesehatan ya, bekerja sama dengan BPJS kalau sekarang ya JKN gitu.
dan ini pemberantasan sarang nyamuk. Oh iya, jadi ingat ini kalau di Kota Magelang kan masuk daerah endemik DB ya. Jadi hati-hati juga PSN-nya itu lebih digiatkan karena ada penelitian terbaru itu yang menyampaikan ya, menyebutkan itu nyamuk-nyamuk di Kota Magelang itu sudah mulai resisten dengan antibiotik yang dipakai untuk fogging. Nah, jadi kan kembali lagi ke PSN-nya yang lebih diutamakan. Generasi muda ini, ayo ya, ibaratnya daripada ngelamun, bolehlah bersih-bersih lingkungan rumah yang paling gampang ya, genangan-genangan air yang buat sarang-sarang nyamuk itu. Karena kan kalau kita ikhtiarkan untuk hidup sehat, semua sehat, tidak sakit, tidak kena DB, itu otomatis hidupnya lebih berkualitas, kemudian lebih bersemangat, bisa semakin bermanfaat buat semuanya gitu. Sekilas itu dulu, mungkin gantian ngobrolnya nih, sharing-sharing apa yang kira-kira dari saya sampaikan tadi ada yang menggelitik mungkin yang belum terpikirkan. Mungkin masalah gizi seimbang, Bu. Ya kan kita sering mendengarnya gizi seimbang cuma makanan 4 sehat 5 sempurna gitu. Tapi ternyata setelah kemarin saya membaca-baca, ternyata ada 4 pilar gizi seimbang. Nah, itu tuh betul nggak sih? Salah satunya ada makanan yang beragam, membiasakan hidup sehat, rajin berolahraga, dan menjaga berat badan. Kalau dari segi kesehatan, apakah itu sudah benar? Memang kalau zaman dulu itu kan sebutannya 4 sehat 5 sempurna. Itulah kenapa kita jadi termindset 5 sempurnanya itu dianggapnya susu ya. Nah, tapi seiring perkembangan penelitian, kemajuan teknologi dan lain-lain, itu kan sekarang menjadi istilahnya gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu harus disesuaikan dengan ini setiap individu, karena setiap individu itu kan punya ukuran berat badan, tinggi badan, terus pola aktivitasnya yang model sederhana, ringan, sedang atau berat, itu kan kebutuhannya juga bisa beda. Nah, kalau apalagi anak-anak muda itu kalau misalnya nanti ini butuh pencerahan tentang gizi. Gizi itu ilmunya sangat luas ya, dan secara keilmuan itu juga ada pakarnya. Boleh kalau misalnya mau konseling langsung dengan para ahli gizi dietitian ya. Dietitian itu mereka lebih fokus karena nanti ada penghitungan detail. Jadi dalam sehari itu seseorang atau anak remaja dengan berat badan dan tinggi badan sekian, itu standar awal diukur dulu indeks massa tubuhnya di angka berapa. Di sini ada yang sudah pernah ngitung indeks massa tubuhnya di angka berapa, terus kategorinya apa, atau baru dengar? Waktu itu belum pernah mencoba-coba kan searching itu. Sudah pernah dengar. Oke, yang sudah membaca sudah mendengar, alhamdulillah sudah terpapar ilmu gizi. Yang belum, ayo baca-baca ya. Jadi indeks massa tubuh itu biasanya secara umum yang paling gampang ya, itu ada rumusnya sebenarnya. Tapi kalau zaman sekarang mau praktis itu ngunduh di aplikasi banyak sekali. Di Play Store itu ngunduh cara penghitungan indeks massa tubuh. Kalau indeks massa tubuh itu nanti kita itu ada di range yang mana? Kurus, normal, gemuk atau obesitas. Nah, itu nanti ada standar menurut WHO internasional atau standar menurut Asia dan standar Kemenkes. Nah, oke, nggak usah jauh-jauh, kita pakai yang Kemenkes Indonesia aja ya, versi Indonesia. Itu ya ini kebetulan karena sampaikan berlanjut sampai kehamilan. Ini beberapa kenyataan ya. Pertama, wanita perempuan ketika mau hamil itu idealnya punya modal IMT yang di angka normal. Karena namanya ibu hamil itu biasanya kan ada keluhan. Yang tidak ada keluhan alhamdulillah bejo, tapi rata-rata ada keluhan. Nah, supaya tidak semakin berat itu keluhannya, modal awal indeks massa tubuhnya itu harus di angka normal dulu. Kalau yang kategorinya kurus, kek, anemia, pernah dengar kek ya? Kek itu kurang energi kronis, ini lingkar lengan kiri, itu kalau diukur kurang dari 23,5 cm. Kemudian kalau hatinya, dicek darahnya di laborat, itu hemoglobin cek. Kalau untuk ibu hamil minimal 11, tapi kalau wanita minimal 12. Nah, para
calon pengantin itu kan maju ke KUA harus kesehatan. Nah, cek kesehatan itu kan idealnya bisa menentukan seorang wanita ini layak untuk hamil atau belum. Kalau belum, masih ada waktu. Kalau bisa jangan hamil dulu. Di status gizinya. Ini satu, kalau yang kuat dinaikkan. Yang gemuk atau obes ya diturunkan dulu. Karena kalau tidak seperti itu, ya jangan kaget nanti proses kehamilannya jadi ada masalah lebih berat. Hampir sama merempet di kasus Mas Karel ya. Jadi kan dia prihatin dengan ini pernikahan usia muda. Pernikahannya entah karena MBA dulu mungkin ya. Jadi sudah berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab ya. Karena itu kan ada beban amanah nggak usah jauh-jauh lah. Itu nanti semua kan dipertanggungkan di akhirat ya. Kita orang beriman apa enggak gitu kan. Itu motivasi terbesarnya ke sana sebenarnya. Kalau untuk masalah ilmu-ilmu manusia itu kan masih bisa diikhtiarkan, ditawakalkan ya dengan bantuan yang maha kaya, itu bisa membolak-balikkan semua situasi ya. Jadi memang panjang sekali runtutannya. Gizi seimbang itu kalau mau dibahas itu nggak selesai-selesai. Gitu, ada lagi mungkin? Mungkin dari Kak Rafsan sama Kak tambahkan atau ditanyakan? Mungkin pertanyaan aja sih Bu terkait yang menyinggung tadi mengenai usia kan untuk menuju pada proses kehamilan itu kan harus dihitung melalui IMT, indeks massa tubuh, yang dimana tuh saya sudah lihat bentuknya itu yang dimana berat badan dibagi tinggi badan dikali lagi tinggi badan. Jadi kan juga banyak teman-teman saya yang sekiranya itu mempunyai berat badan yang tinggi badan yang kurang proporsional. Jadi untuk usia saya yang dimana itu sekitar 21 tahun tuh yang teman-teman perempuan masih kayak ya proporsi tubuhnya itu kayak kecil gitu loh Bu, lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman usianya. Nah tapi pada kasusnya untuk teman-teman saya itu malah hamilnya tuh pas tahun kemarin tahun 2020 dan baru saja hamil, jadi itu ya yang lain-lain. Nah untuk itu saya melihat ketika teman saya itu mengandung, saya jadi kasihan orangnya kok kecil tapi perutnya besar, jadi lah ngooking lahirnya gimana gitu. Nah itu kira-kira gimana ya Bu untuk proporsi tubuh yang saya juga nggak tahu apakah teman saya itu termasuk ke golongan stunting atau enggak, tapi dari proporsi tubuh sama usia kehamilan yang teman saya masih kandung itu kayak kurang seimbang gitu Bu. Oh ya, ini kasus nyata berarti ya. Oke. Iya Bu, teman di Semarang Bu kayak gitu. Kita namanya hidup bersosial itu kan pasti nggak bisa nutup mata gitu ya, kita lihat kan. Nah, memang kacamata secara umum itu kan tidak bisa dijadikan diagnosa pasti ya. Jadi saran saya memang harus konsultasi offline, diperiksa sama ahlinya, kemudian nanti penegakan diagnosa itu ada runtutannya, jadi tidak asal, kamu stunting, nggak gitu ya. Itu ada data-data yang harus dikumpulkan, dicek ulang, kemudian di-cross-check-kan dengan ini, anamnesa. Jadi setiap pemeriksaan itu kan ya nggak bisa nggak bisa cepet ya, intinya itu kan menggali informasi-informasi langsung dari yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya temennya itu, nah kira-kira dia udah periksa belum? Minimal ke puskesmas. Nanti di puskesmas itu ada buku KIA. Buku KIA yang edisi revisi 2020 itu lebih komplit dan lebih pusing kalau yang belum paham ya. Nah, tapi bagus, di situ ada indeks massa tubuh itu ditulis. Kalau buku yang lama sebelum edisi revisi itu tidak ada untuk pengukuran IMT. Hanya sekilas aja untuk berat badan sekian, nanti tabel kolom-kolomnya itu sudah berapa bulan naiknya berapa kilo gitu-gitu ya.
Nah, jadi kalau untuk kegalauan Mas Rafsan dengan temannya tadi itu, boleh disampaikan aja. Saya tuh aslinya rada galau melihat melihat siapa namanya temannya itu ya. Sudah cek kemana saja, sudah punya buku KIA belum, terus sudah melakukan apa saja. Nah, intinya gitu, nggak apa-apa, sampaikan aja. Ini sebenarnya kepedulian kita, apalagi kan generasi genre ya, generasi berencana yang paham ilmunya, itu boleh kita hanya sekedar sharing-sharing ilmu. Ya semoga bermanfaat, semoga tidak tersinggung yang bersangkutan ya, tidak tersinggung karena memang Iya. stunting Semoga aja itu gitu. nggak bisa, iya itu prosesnya kronis, panjang dan lama. Jadi tidak bisa langsung hari ini kemarin nggak stunting, sekarang jadi stunting itu kan mustahil banget ya. Makanya butuh butuh kerjasama semua pihak. Karena kadang ada yang mungkin tahu kondisinya seperti itu, oh iya saya masuk kategori yang buruk. Nah, itu terus dia lagi jadi down. Nah, ketika down tidak ada support, itu langsung jadi apa? Minder, terus putus asa, terus tidak mau move on. Nah, itu yang butuh support. Benar. Jadi kalau masalah karena itu nanti ini jenengan masih semua masih anak-anak muda ya, belum masuk di dunia pernikahan, statusnya nanti jadi emak-emak, emak-emak dengan punya kasus balita mungkin yang baik, 1, 2 deal banyak gitu kan. Nanti udah denger berita stunting tuh anakku berat badannya nggak naik, bla 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 bla. Nah jadi panik sendiri ya. Nah padahal kalau sudah panik itu kadang kan tidak bisa berpikir secara realistis. Nah itu makanya butuh sharing, butuh komunitas untuk saling mengingatkan. Jadi ya saya senang kalau ada apa namanya komunitas-komunitas positif yang bisa sharing-sharing. Jadi kita nggak saling menjudge, tidak saling menyalahkan, kita saling support. Jadi kan namanya kasus itu setiap orang beda-beda ya, beda-beda. Dia punya faktor pemberatnya apa, mungkin masalah dengan suami atau masalah ekonomi. Oh iya nyambung nih masalah ekonomi. Kadang kan alasan utama klasik itu kenapa sih bisa jadi stunting itu alasan yang agak berat memang alasan ekonomi. Nah, alasan ekonomi ini butuh kerjasama semua lagi. Jadi kalau memang sudah kepentok masalah itu, bagaimana cara kita bisa memberdayakan. Jadi itu tadi, misalnya kalau di ibu-ibu itu kan kalau yang sudah terkenal itu kan PKK ya. PKK itu kan di mana-mana ada. Itu kan ada program-program pemberdayaan keluarga, misalnya dengan apa kebun keluarga, terus mau budidaya apa ya ikan lele. Nah itu kan lumayan buat apa ya menambah mengirit mengirit kebutuhan ekonomi keluarga dan menambah kebutuhan gizi anak-anak termasuk ibunya kalau hamil. Nah itu tugasnya para lelaki, bapak-bapak itu punya kewajiban untuk mencari nafkah ya, menafkahi para istrinya gitu ya, ya ikhtiar ya. Intinya kan termasuk kebutuhan gizi, nggak bisa pasrah bongkokan sama istrinya yang suruh apa namanya kerja sendiri, kemudian nanti caranya duit ini cukup nggak cukup gitu ya, semua perlu pemikiran bersama. Itu dulu, apalagi mungkin yang bisa digali lagi nih. Mungkin kan tadi udah dipaparkan sama ibunya terkait kita tuh nggak boleh asal-asal menuduh stunting nggak boleh, dan itu pasti sudah ada ukurannya kayak gitu. Dan mungkin terkait yang buku itu yang di puskesmas itu saya juga belum tahu perkembangannya hingga sekarang itu bagaimana. Ya kemudian kalau misalnya saya balik ke Semarang mungkin bisa kayak didiskusiin dulu lah, ngobrol-ngobrol ringan kayak gitu. Nah, lalu masuk ke dalam dunia pernikahan yang dimana tuh tadi landas kayak alasan klasik tuh karena permasalahan ekonomi. Lalu ketika sudah ada permasalahan apa sepertinya kayak kan pasti harus ada solusi yang diberikan tuh seperti yang kebun keluarga tadi yang bisa ditanami oleh tanam-tanaman pokok kayak bayam terus ataupun kangkung, dan juga bisa menyebar bibit lele dan lain-lain. Itu kan sebatas solusi yang bisa diberikan ketika sudah ada permasalahan itu ekonomi. Nah, sebelum masuk ke sana
dari pemerintah sendiri nih Bu, saya masih belum tahu, belum paham gitu. Apakah dari pemerintah itu ada upaya untuk mencegah, dalam artian mencegah pernikahan kayak gitu Bu. Jadi ini mungkin sedikit melebar pembahasannya, bukan untuk stunting, tapi akan mengarah ke stunting kayak gitu. Nah, jadi apakah ada upaya pemerintah yang dilakukan untuk mencegah ataupun memberikan edukasi yang lebih untuk teman-teman yang akan melakukan pernikahan atau masuk ke jenjang dunia pernikahan kayak gitu. Mungkin dari ibunya bisa menjawab selaku dari. Ya kebetulan sih ya, karena mungkin saya dulu pernah kerja di swasta, terus sekarang juga kebetulan di instansi pemerintah. Ini berarti nih ya sebagai salah satu apa namanya pegawainya pemerintah ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah itu insya Allah sudah ada ya program-program itu cukup ya istilahnya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di negeri ini. Cuma kan kadang masalahnya untuk pelaksanaannya itu tidak semudah di atas kertas ya. Banyak hal yang mungkin bisa menghambat. Salah satu cara untuk ini apa yang tadi ditanyakan ya, itu ada loh di Puskesmas itu ada program untuk kesehatan anak sekolah. Jadi itu ada edukasi rutin masuk ke sekolah-sekolah, itu memberi edukasi tentang kesehatan reproduksi, usia sehat, usia ideal menikah, kemudian apa-apa yang harus disampaikan. Itu sudah ada setiap tahun, itu hampir ada, selalu ada, karena ini apa namanya, Kemenkes kan dia sebagai pelaksananya itu kan puskesmas ya. Puskesmas itu kan di seluruh wilayah Indonesia itu kan ada. Jadi secara program itu ada, cuma nanti kendalanya di lapangan itu yang bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Apalagi mungkin sekarang pandemi, untuk edukasi offline-nya terbatas ya, terbatas. Tapi kalau untuk online kan, ya alhamdulillah terbantu ya dengan perkembangan IT ya, ada Android di mana hampir semua punya ya, itu ada edukasi nanti lewat kita kerjasama lewat sekolah itu ada. Kemudian dari ini sendiri, genre ini kan di bawah binaannya DP4KB ya, BKKBN, itu kan bagus programnya, juga ada pemberdayaan perempuan, termasuk pemberdayaan anak-anak muda, genre juga ini kan. Nah, itu juga termasuk program pemerintah, jadi edukasinya ada. Edukasi itu kan bisa oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah juga, swasta juga, komunitas-komunitas positif yang mendukung program-program pemerintah itu banyak. Zaman sekarang ya, saya perhatikan itu banyak. Cuma masalahnya mungkin kalau buat kaum marginal yang di pinggir itu mungkin susah sinyal, kemudian tidak punya sarpras yang mendukung, nah itu yang agak repot. Kayak seperti itu, ya udah kembali lagi ke ini masing-masing perangkat desanya, jadinya perangkat desa, RT, RW, PKK masih pakai cara klasik itu, seperti itu. Gimana, ada lagi? Mungkin iya terkait emang sih terkait untuk masyarakat yang pada pada situasi yang marginal itu mereka masih belum terlalu ngeh terhadap kayak gini. Jadi mereka ya udah itu buat apa sih kayak gitu. Tapi bagi kita, bagi para pemuda itu ya harus mempunyai effort yang besar kayak gitu. Nah, ini dari Elia mungkin ada yang ditanyain dulu sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab aja Kak. Tadi kan saya udah buka question box dan ada yang udah ngisi. Mungkin nanti Ibu dan kita semua bisa menjawab satu persatu begitu? Boleh. Ya, langsung aja. Ini dari, apakah terlihat semua di HP-nya? Kelihatan ya? Pertanyaannya, perempuan tidak boleh KEK dan anemia ketika menikah. Tapi bagaimana jika ada yang memiliki alergi? Pertanyaannya itu. Langsung jawab. Mungkin? Okay. Iya. Nah, alerginya apa dulu? Nanti boleh langsung konsultasi offline ya. Karena alergi ini yang dimaksud alergi apa dulu? Memang untuk KEK dan anemia itu kan
sumbernya dari biasanya kurang gizi dalam waktu yang lama ya. Nah, alerginya itu kalau yang dimaksud alergi protein hewaninya jenis yang apa dulu? Kan ada beberapa mungkin yang alerginya seafood. Seafood itu yang dari laut ya. Nah, bisa dicoba untuk yang non seafood. Non seafood itu seperti telur apa ya, telur ikan itu semua butuh trial dan error. Biasanya kalau memang ini alerginya harus benar-benar ya dipastikan dulu ya apa, terus nanti tindak lanjutnya apa, terapinya apa. Nah, terapinya ini mungkin tidak akan sama untuk setiap orang. Kalau misalnya butuh bantuan ahli, itu nanti ada perhitungan ketika mau jadi mencoba batas ini apa, jadi dia apa ya istilahnya dicicil gitu loh, jadi supaya asupan proteinnya tetap masuk. Memang anjurannya protein hewani, tapi kepepetnya kalau misalnya kok nggak ada yang masuk ya protein hewaninya harus protein nabatinya harus didobel, harus jadi istilahnya lebih menggantikan ya, kalau menggantikan 100% kan nggak bisa ya, tapi tetap harus ada yang masuk. Berarti kan sudah paham, oh saya ini ternyata kurang dari asupan protein hewani karena alergi. Berarti saya harus mencari sumber lain untuk menutupi kekurangan itu dengan protein yang dari nabati. Alergi itu biasanya dari protein hewani, biasanya loh. Tapi kalau luar biasa ya saya nggak tahu. Biasanya seperti itu. Untuk alergi itu juga biasanya kalau sudah ada bibit alergi dari orang tua ya, bapak, ibu, kakek, nenek, itu kalau ada yang punya bakat itu kemungkinan besar jadi kitanya mungkin bisa seperti itu. Kalau tidak, biasanya jarang presentasinya lebih sedikit. Dan biasanya kalau alergi itu, kalau yang repot itu di usia bayi balita, itu kan dia juga masa pertumbuhan, butuh asupan protein hewani yang cukup. Nah, kalau memang ada alergi itu PR banget buat ibunya, bapaknya untuk selalu mencari eksperimen trial, kira-kira makan ini bagaimana, makan itu bagaimana gitu ya. Tapi paling enggak itu ada harapan loh. Saya beberapa komunitas yang saya ikuti yang punya bakat alergi itu jarang nggak banyak. Jadi kalau ada anak muda yang alergi, itu alerginya sejak kecil atau karena dewasa saja atau seperti apa, monggo konsultasi offline saja. Yang jelas perlu dicek lagi yang dimakan apa, atau mungkin bilang sehat. Kalau misalnya kurang sehat, berarti itu tubuhnya bagus tuh, dia udah ngasih sinyal-sinyal lampu kuning ya, hati-hati, berarti saya nggak mau ini makanan yang nggak sehat gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang untuk alergi perlu ini pengkajian yang lebih detail. Tapi sekilas ya intinya kita menjaga semaksimal mungkin ada di status yang normal ya. Gitu dulu. Ada lagi? Ada Bu. Mungkin untuk ya bacakan dong, saya rodo ini. Pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Julia Prabarani. Pertanyaannya, aktivitas ibu saat mengandung terlalu lelah dan kurang istirahat, apakah berpengaruh terhadap atau tidak? Itu Bu. Oh, aktivitas ibu saat mengandung terlalu lelah atau kurang istirahat atau berpengaruh terhadap stunting. Ya, terlalu lelahnya itu dan kurang istirahat. Ya, idealnya kan memang antara pekerjaan, istirahat, dan aktivitas itu sesuai ya. Nah, ini bisa dikomunikasikan. Kalau berpengaruh terhadap stunting itu lebih fokusnya ke asupan gizi ya, asupan gizi. Kalau ibunya lelah, kurang istirahat, tapi gizinya cukup, lelah istirahatnya lelahnya itu kan bisa dinetralisir ya, bisa dinetralisir. Jadi kalau secara langsung sih saya pikir enggak ya, tapi kalau berkepanjangan dan kemudian ibunya jadi nggak mau makan, terus ya itu tadi ya bisa. Jadi tergantung ya, tergantung terlalu lelah atau kurang istirahatnya itu apakah dia jadi membuat ibunya nggak mau makan yang bergizi, ya bisa jadi stunting. Tapi kalau terlalu lelah atau istirahatnya kemudian ibunya sadar,
kemudian oh ya minta bantuan suaminya atau siapa ya membantu pekerjaan biar tidak istirahat, biar tidak lelah, bisa istirahat, terus kemudian gizinya terpenuhi, insya Allah enggak ya, insya Allah nggak apa-apa. Itu gizi, jadi makan minum, PR-nya gampang ya, makan dan minum ya. Tapi dipilih makan minumnya sehat. Itu anak-anak muda itu kalau suruh makan seneng ya. Seneng, tapi ya itu dipilih yang sehat ya. Hati-hati, sekarang itu zamannya kuliner. Zamannya kuliner itu variasi makanan itu banyak sekali ya. Hati-hati kalau kelebihan kalori sesuai proporsi tadi IMT-nya, ya berarti olahraga aktivitasnya ditambahi biar terbakar itu kalorinya. Ya, makan terlalu manis itu kan kalorinya banyak loh. Itu kalau mau apa namanya konsul dengan ahli gizi, itu kalau mau dihitungkan berapa kalorinya segelas minuman manis yang terkenal apa namanya banyak namanya, itu mungkin kalau disandingkan dengan apa ya sepiring nasi itu ya ada hitung-hitungannya. Itu ya hati-hati ya. Jadi ilmu tentang makanan sehat itu diperhatikan gitu. Ada lagi? Cukup ya? Cukup Bu, mungkin pertanyaan selanjutnya. Itu kan pertanyaan yang bisa dijawab oleh yang apa namanya yang emang fokus ke sana. Soalnya itu udah mengatur kesehatan. Kalau misalnya yang jawab saya sama dia itu mungkin takutnya kayak kurang tepat gitu Bu. Mungkin jawab yang ini Kak, pertanyaan dari Kak Nuraini Rizky. Pengen tahu bagaimana pendapat Mbak Elia dan Mas Rafsan terhadap kasus stunting yang ada di Indonesia sebagai generasi muda. Kira-kira adakah ketakutan ketika menghadapi dunia baru atau tidak nantinya? Mau dari Kak Rafsan dulu atau saya dulu? Aku baca sih duluan kalian ada apa? Kalau dari saya kan maksudnya bersyukur mulai dari kecil tuh sudah tahu, maksudnya sudah ikut organisasi tentang ya banyak edukasi gini buat masa yang akan datang, buat persiapan kehamilan, buat menjaga pola hidup dan lain sebagainya. Tapi walaupun gitu, tetap ketakutan tetap ada. Buat besok persiapan menjadi ibu tentunya ya mungkin generasi muda sekarang juga makan makanannya kurang lebih tertarik dengan junk food ya. Jadinya setelah mendengar, setelah teredukasi akan lebih memperbaiki gizinya, lebih banyak makanan yang berserat dan lain sebagainya, nggak lupa berolahraga dan istirahat gitu. Terus juga mungkin jadi mengambil pelajaran buat tetap memeriksakan persiapan pernikahan, kehamilannya, kandungannya, dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Kak Rafsan sendiri? Oke, berarti ini kan ketakutan pada masa depan, masa dunia baru, dalam artian besok ya untuk di pernikahan yang mungkin kayak gitu. Arah pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi sana agar nggak tergaya blunder ataupun sesuatu yang buruk. Nah, jadi itu memang harus dipersiapkan nih dari saat ini bahkan dari sebelumnya. Sebisa mungkin kita mengedukasi, sebisa mungkin kita menambah wawasan ataupun juga kalau misalnya masih bisa untuk berorganisasi dalam artian organisasi yang baik yang itu bisa menambah kapasitas dari dalam diri kita, itu pastinya bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Lalu untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan kan tadi ada banyak permasalahan dan salah satunya itu sudah dibahas oleh sudah disinggung yaitu ada masalah ekonomi. Nah, mumpung kita masih mengurusi diri kita sendiri, ya udah kita berusaha mungkin untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang bisa untuk kayak apa ya, seperti mempersiapkan besok itu biar anak-anak kita biar seperti ya anak dan istri kita tuh untuk gizi, protein, terus sumber vitamin itu benar-benar terjaga. Jadi untuk permasalahan ketika kita udah siap di masa sekarang, ya untuk besoknya nggak akan ada ketakutan kayak gitu. Tapi kalau misalnya saat ini udah nggak dipersiapin, udah
diem aja tuh ya sama aja besok pada takut. Dan angka stunting ketika orang-orang yang diem aja, angka stunting itu akan terus meningkat kalau misalnya kita berani untuk bergerak, nggak berani untuk ikut berproses dan hanya mikirin insya Allah yo ya malah nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ketika kita mau perubahan ya kita harus ada action kayak gitu. Mungkin dari aku kayak gitu sih, Mbak Elia. Kayaknya Mas Rosan udah siap banget nih Bu jadi calon besan bisa sama anaknya. Boleh tambahin ya. Ya. Ini calon suami yang baik ya. Oke, jangan lupa nanti kalau menuju proses pernikahan itu kan ada aturan birokrasi, memang kan ke KUA ada surat-surat itu kan pasti biasanya ada surat kesehatan ya, KIR atau TT Catin. Nah, TT itu divaksin imunisasi tetanus difteri ya. Itu kalau bisa ke vaskes pemerintah ya, karena yang beruntung kalau saya insya Allah ya kalau saya ketemu para catin itu saya sampaikan nanti ada hal-hal yang jadi PR, jadi selamat memasuki dunia masalah. Enggak ya, masalah itu kan bisa punya ilmu ya, jadi semua hidup pasti punya masalah ya, kalau nggak punya, nah mati aja punya masalah ya. Ya intinya kalau memang sudah mempersiapkan diri calon suami calon istratin ya namanya calon pengantin, silakan sama-sama loh, nanti bikinnya bareng, pengennya ya bareng gitu ya. Nah, mau buatnya itu kan juga butuh ilmu, nggak asal aja ya. Nanti kalau asal jadinya ya asal, stunting itu termasuk produk-produk asal gitu ya. Produk-produk asal, akhirnya ya sudah generasinya generasi asal. Padahal kan masih ingat ya 2025 itu kan apa namanya bonus demografi ya. Nah itu kan generasi muda banyak. Iya, Bu. Sayang sekali generasi mudanya itu generasi yang asal. Jadi silakan ini genre ya, perwakilan dari generasi yang berencana itu bisa menyebarkan sebagai agen perubahan untuk teman-temannya semuanya ya. Intinya semua tidak bisa instan, butuh proses. Berproses itu intinya move on ya, sama kayak tadi Mas Rafan bilang kan, masa mau diem aja, loh kita umur aja nggak stay on ya, move on terus ya. Cuma kan kita move onnya mau move on kemana? Move on ibarat jalur naik apa kendaraan, ada lampu kuning ya, hati-hati. Kalau lajurnya nanti kayak IMT, bener loh, ingat lagi balik lagi ya. IMT itu kan ada grafik yang buku baru itu ada grafiknya itu area untuk area kecil kurang kek ya, area kurang gizi kurang apa kurus, area normal, area obes, area gemuk. Nah itu ada lajurnya. Kalau sudah mulai naik lajur, kalau misalnya awalnya normal, kemudian mau pindah lajur, hati-hati. Cek kita seminggu, 2 minggu, sebulan yang lalu pola makannya, PHBS-nya seperti apa. Mungkin stres, mungkin capek, gizinya minumnya tidak terpenuhi. Itu bisa berpindah dari lajur yang tadinya normal jadi nggak normal. Itu sama termasuk mau memasuki dunia baru, memasuki babak baru. Nah, itu lebih kompleks lagi. Kan kita juga mengenal pribadinya dulu, kemudian nanti masalahnya seperti apa, tipe-tipe kepribadian. Nah, itu boleh belajar ya. Tipe-tipe kepribadian itu menarik sekali. Saya suka baca-baca itu. Mau tipe yang seperti apa? Hati-hati kalau ada anak muda tipenya melankolis, nanti ketemu sama yang tipe-tipe apa ya? Yang sukanya santai, humor, sukanya tipe apa sih, sanguin ya. Nah itu kalau ketemu nanti yang satunya nganggapnya serius, yang satunya guyon, akhirnya nanti jadi pemicu apa konflik yang tadinya sebenarnya hal sepele, lama-lama jadi apa? Kok jadi inget ya kayak sinetron yang tenar gitu ya, enggak ya, jangan sampai ya. Itu banyak kan nyerempet kemana-mana. Silakan, semua ilmu itu bisa kita pelajari ya, kita pelajari terus kita ambil yang baik yang mana